Halo semuanya, selamat datang di playlist Study With Me. Dimana di playlist ini gue bakalan sharing ke kalian apa yang udah gue pelajari, bagaimana roadmap gue dalam belajar, dan yang paling penting gue bakalan jelasin hasil rangkuman dari berbagai macam referensi dan juga dokumentasi. Jadi video Study With Me di channel ini agak sedikit berbeda, nggak cuman bikin video terus dikasih musik doang. Nah, ini adalah video kedua setelah video intro kemarin, dan di video kali ini kita akan kenalan dulu dengan React.js. Apa itu React.js? Tapi sebelum mulai, mari kita intro dulu. Let's go! Oke, kita bahas yang simple-simple aja dulu, yang basic-basic aja dulu supaya bisa kompatibel untuk pemula sekalipun. Anjay, kompatibel. Udah kayak komputer aja kompatibel. Oke, yang pertama, apa itu React.js? React.js itu adalah salah satu library atau framework dari JavaScript. Ada yang menyebutnya library, ada yang menyebutnya framework. Kalau menurut gua itu benar dua-duanya. Sekarang muncul lagi pertanyaan, apa itu framework? Nah, framework itu adalah kerangka kerja atau sekumpulan kode yang memiliki fungsionalitas tertentu. Di dalamnya bisa berupa function, objek, ataupun kelas yang bisa langsung digunakan fungsinya oleh developer. Fungsinya untuk membantu developer supaya nggak mengulang-ulang kodenya di halaman yang berbeda walaupun fungsinya sama. Jadi intinya adalah memudahkan. Jadi jika kalian rasa menggunakan framework ini atau belajar framework ini malah mempersulit kalian, mungkin ada yang salah dengan dasar dari pemrograman dari framework itu sendiri. Dalam studi kasus ini adalah JavaScript karena framework React.js itu dibangun berdasarkan bahasa pemrograman JavaScript. Banyak alternatif lain yang bisa kalian jadikan alternatif untuk bahan pelajaran kalian, itu ada AngularJS, ada Vue.js, dan juga masih banyak lagi. Tapi spesial di playlist kali ini, kita akan belajar framework React.js. Kita akan singgung sedikit, kita akan bahas sedikit mengenai sejarah dari dibuatnya React.js ini. React.js itu dikembangkan oleh Facebook. Awalnya itu dibuat oleh software engineer-nya Facebook bernama Jordan Well. Sebenarnya nama awalnya itu bukan React.js, tapi Fact.js, bukan Fuck.js ya. Dan rilis pertama kali itu pada tahun 2013. Nah, sekarang React.js itu udah banyak sekali digunakan oleh platform-platform besar seperti Instagram, Facebook, Netflix, eBay, Spotify, dan juga masih banyak lagi platform-platform yang menggunakan React.js ini. Nah, awalnya dibuatnya React.js ini itu dari kesadaran dari tim Facebook itu sendiri. Karena aplikasi Facebook itu semakin kesini semakin berat, semakin besar, dan juga semakin kompleks. Bakalan terlalu banyak bagian-bagian yang harus diupdate secara real time, seperti chatbox, chatlist, feed, dan juga masih banyak lagi. Nah, siapa dong yang nggak kenal dengan aplikasi Facebook ini yang dibuat oleh Mark Zuckerberg yang sudah berkembang menjadi aplikasi yang sangat besar. Aplikasi yang awalnya dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, jQuery. Nah, mereka menyadari bahwa jQuery itu tidak dapat menghandle masalah-masalah yang ada, seperti update secara real time, karena bakalan terlalu banyak resource yang akan digunakan, yang otomatis aplikasinya itu semakin berat. Nah, kurang lebih itu adalah landasan kenapa mereka membuat React.js ini. React itu sebenarnya pertama kali digunakan oleh Facebook pada tahun 2011 untuk membuat fitur yang namanya newsfeed yang bisa diupdate secara real time. Kemudian digunakan oleh Instagram juga pada tahun 2013 dan dibuka secara publik atau umum atau open source pada tahun 2013. Oke, kita bahas sedikit mengenai fitur-fitur apa aja yang diunggulkan oleh React.js ini. Yang pertama itu ada deklaratif. Nah, maksudnya deklaratif di sini adalah React.js itu dapat membuat user interface yang interaktif. Nah, maksudnya interaktif di sini adalah React itu akan secara efisien melakukan update atau merender ulang terhadap suatu komponen yang memiliki perubahan secara real time. Nah, di sini kuncinya ada efisien dan juga real time. Fitur yang kedua itu ada yang namanya komponen based. Nah, maksudnya komponen based di sini adalah React App atau aplikasi yang dibuat menggunakan React itu terdapat atau terdiri dari beberapa komponen atau beberapa komponen yang dipecah-pecah atau dienkapsulasi yang mengelola dirinya sendiri. Misalkan komponen di sini maksudnya kayak misalkan button, ada card. Nah, ketika kita membuat sebuah komponen, itu kita bisa rangkai dengan komponen-komponen lainnya sehingga bisa menjadi user interface yang kompleks. Sehingga ketika kita memecah ke dalam beberapa komponen, komponen ini kita bisa reuse atau digunakan ulang terhadap React App lainnya. Lalu selanjutnya fitur yang ketiga itu ada Learn Once, Read Anywhere. Nah, maksudnya di sini kita bisa menggunakan fitur React terbaru tanpa harus mengubah codingan React sebelumnya. Nah, React juga bisa digunakan bersamaan dengan Node.js nih, teman-teman. Nah, dan juga bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile atau yang bisa kita sebut sebagai React Native. Nah, fitur yang keempat, fitur yang menurut gue cukup lumayan menarik dan memudahkan gue dalam membuat komponen, yaitu adanya JSX. Dimana dengan JSX
JavaScript ini memungkinkan kita menulis tag HTML di dalam script kita atau di dalam JavaScript kita nih, teman-teman. Nah, ini tentunya bakalan memudahkan kita, teman-teman, dalam membuat komponen. Nah, khusus materi JSX ini aku akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Oke, selanjutnya fitur yang kelima itu adanya Virtual DOM. Nah, dimana dengan Virtual DOM ini, itu membuat performa aplikasi kita menjadi lebih cepat. Karena semua pemrosesannya itu dilakukan di belakang layar. Nah, kalau biasanya, jika kita menggunakan Real DOM, nah itu proses manipulasi DOM-nya itu semakin besar DOM-nya, maka akan semakin besar. Nah, berbeda dengan Virtual DOM. Kita akan mengklon dulu dari real DOM-nya, sedangkan semua pemrosesannya itu dilakukan di belakang layar atau di dalam memori, teman-teman. Sehingga membuat performa aplikasi kita itu menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat. Nah, khusus materi mengenai Virtual DOM dan juga JSX, aku akan bahas di video terpisah. Mungkin di video kali ini cuman pengantar saja. Kalian harus kenalan dulu bahwa di React.js itu ada JSX, ada Virtual DOM. Oke, kita masuk mengenai keunggulan dari React.js. Kenapa saya lebih memilih React.js dibanding framework lain? Yang pertama, tentunya dokumentasinya itu sangat lengkap sekali dan tentunya cenderung mudah dipelajari untuk pemula. Lalu yang kedua, dukungan komunitasnya itu cukup lumayan besar. Jika kalian memiliki masalah, itu kalian searching di YouTube pasti udah banyak yang membahas React.js, searching di Facebook, searching di Instagram, ataupun di Google, itu komunitasnya cukup lumayan besar, sehingga memudahkan saya dalam melakukan pembelajaran React.js. Lalu yang ketiga ada reusability komponen, yang udah aku bahas di fitur sebelumnya, di mana dengan kita menggunakan React.js itu dibagi ke dalam beberapa komponen, di mana komponen ini kita bisa gunakan di halaman yang berbeda, dengan komponen yang sama, dengan fungsinya yang sama, sehingga kita tidak perlu menulis ulang terhadap komponen yang sama. Lalu yang keempat, adanya Virtual DOM yang membuat aplikasi kita menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif, lebih ramah, lebih cepat. Terus yang kelima, ramah SEO, sehingga aplikasi kita itu mudah digunakan dalam mesin pencarian. Terus yang keenam, karena adanya JSX. JSX itu memudahkan kita dalam membuat suatu komponen. Nah, mungkin itu beberapa keunggulan dari React.js menurut gua. Silakan kalian tulis di kolom komentar jika kalian punya hal-hal yang mau ditanyakan atau kalian punya pendapat mengenai React.js ini. Dan jika kalian tertarik untuk belajar React.js lebih dalam, silakan subscribe dulu channel ini, nyalakan loncengnya, dan ikutin terus playlist Study with Me React.js. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye!